Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran informatika. Ya, oke. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu nih sama kalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sudah siapkah pembelajaran untuk hari ini? Siap ya? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, kemarin kan kita baru perkenalan awal, ya. Nah, insya Allah untuk pelajaran hari ini kita mulai nanti praktek, ya, beberapa orang. Tapi sebelum itu, untuk berdoa dulu dipimpin sama ketua kelasnya. Siapa? Oke, silakan, Vina, ketua kelasnya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Vina, terima kasih ya atas pemimpin doanya. Oke, untuk awalan ya, Bapak mau apresiasi dulu ya kalian. Bapak mau nanya perihal untuk kalian, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk, Pak. Sudah absen di web? Sudah. Ya, absen dulu ya di web ya. Bagi yang belum, absen dulu di web ya. Karena dari absen lumayan ya. Ada penilaian absensinya juga ya. Oke. Gimana kabar kalian? Sudah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Coba semangatnya dulu. SMP 29. Berprestasi, menginspirasi. Yes, yes, yes. Oke, sip. Terima kasih atas semangatnya ya. Bapak mau ngasih tahu dulu motivasi nih ya. Bapak ada motivasi buat kalian ya dari B.J. Habibie. Tahu B.J. Habibie? Tahu. Oke, ya. B.J. Habibie berkata ya, tidak ada gunanya jika IQ kalian tinggi tapi kalian malas ya. Terus juga tidak disiplin ya. Lupakan kalau hal itu ya. Tapi ya, yang lebih berharga adalah sikap kalian ya, attitude kalian ya, dan yang penting kalian itu sehat ya. Karena kalau kalian hal semua tersebut itu terpenuhi, kalian mau berkorban untuk masa depan kalian yang lebih cerah dan kalian bisa konsisten ya, insya Allah kalian akan sukses. Begitu kata B.J. Habibie, motivasi hari ini. Oke, untuk selanjutnya ya, Bapak mau sebelum pembelajaran kita kesepakatan kelas dulu ya.
ada kesepakatan kelas ya, atau lab karena kita berada di dalam lab ya, kita di lab kesepakatan kelas. Oke, yang pertama menghidupkan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Nah, berhubung di sini komputernya sudah hidup, berarti kalian nggak usah nih dihidupin lagi. Cuman nanti pada saat pembelajaran selesai ya, pembelajaran selesai, tolong nanti komputernya dimatikan ya, di shutdown. Ya, bukan dipencet ya, tapi di shutdown ya. Cara prosedur mematikan yang benar. Yang kedua, merapikan meja dan kursi selama kegiatan belajar ya. Nanti bila sudah selesai, mohon bangku dimasukkan ke dalam meja ya. Bangkunya dimasukkan ke dalam meja. Terus yang ketiga, tidak menggunakan HP untuk kegiatan yang lain selain belajar. Kecuali nanti Bapak suruh untuk searching atau apa segala macam. Contohnya seperti apa? Bapak nggak mau nih nanti kalian pada saat belajar megang HP malah kalian live TikTok ya, atau Instagram, atau dengerin lagu dan lain sebagainya ya. Konsekuensinya bagaimana? HP-nya Bapak sita. Setuju apa enggak? Setuju ya? Oke. Terus yang keempat, tidak makan dan minum, apalagi membuang sampah di dalam lab. Jangan sampai nanti kalian makan permen, buang sampahnya di laci keyboard ya, kalian masukin ya, karena kan udah peraturannya kan tidak makan, berarti tidak boleh makan dan minum, paham ya? Terus yang kelima, bersikap sopan santun untuk menumbuhkan karakter baik dan menghargai orang lain, serta bertutur ucap yang sopan ya. Bapak nggak mau nih nanti kalian di sini tuh lah saling ledek-ledekan, kata-kataan, apalagi mengeluarkan kata-kata yang kiranya menyakitkan orang lain atau tidak benar gitu ya. Bapak nggak mau ya, hargai sesama teman kalian, paham? Bisa nggak dijalani kesepakatan kelas ini? Bisa ya? Oke, sip. Selanjutnya ya, Bapak mau kita sebelum mulai pelajaran, kalian harap berdiri dulu buat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian. Oke, silakan berdiri dulu. Ya. Berdiri dulu. Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Kita nyanyiin bareng-bareng. Oke, sebentar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu Indonesia, oh bangsa aku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Ya, Bapak mau review dulu nih, ya. Review dulu tes asesmen awal minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah masuk ya. Minggu lalu kan kita ada tes diagnostik atau asesmen awal pengenalan kalian ya untuk ke materi berikut ini ya. Nah, hasilnya Bapak telah dapati. Bapak di sini nanti membuat 3 kelompok kali ya, 3 kelompok ya. Bapak buat 3 kelompok yang grup A atau grup pertama, kelompok 1 itu isinya 5 orang. Kelompok 2 isinya 15 kurang lebih ya. Kelompok 3 sisanya. Nah, untuk nama-nama kelompok sudah Bapak share ya di grup WhatsApp. Kalian tinggal cek aja ya. Kenapa Bapak bikin kelompok? Karena Bapak menilai kalian ya dari tes diagnostik itu, asesmen awal itu kemampuan kalian, penilaian kemampuan kalian sudah di manakah titik kalian kemampuannya tersebut. Ya. Jadi di tes diagnostik itu Bapak bikin kelompok ya 3. Nanti ini merajutnya ke LKPD. LKPD-nya kalian ini nanti beda-beda setiap kelompok ya. Oke. Sekarang kalian duduknya berdasarkan kelompok dulu ya, berdasarkan kelompok dulu. Monggo silakan. Duduk sesuai kelompok. Duduknya sesuai kelompok ya, yang udah Bapak share ya. Zikra, oke, Rafki, Reza, Disyat, oke. Arfan, Bunga, Bianca, Kesia, oke. Sultan, April, Raffi, udah, oke. Wildan ya, Ajeng, Rima, Okta, Gaung, oke. Yasmin, Nuri, oke. Di dalam kelompok Bapak bagi 3 ya, Bapak bagi 3 kelompok. Yang sebelah sini 5 orang ini ya, 5 orang ini Wildan, Ajeng, Rima, Okta, Gaung ya, itu adalah kelompok 1 ya, grup 1. Yang sebelah sini 1 2 3 4 5 6 8 ya, 8 9 10 11 ya, itu kelompok 2 ya, sisanya kelompok 3. Sudah duduknya sesuai dengan kelompok ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini, pembelajaran hari ini, informatika bab 5 ya, jaringan komputer dan internet. Oke, silakan buka dulu bukunya ya, buka bukunya bab 5 ya, bab 5 tentang jaringan komputer dan internet. Oke, Bapak mau menjelaskan sebelum masuk ke materi, Bapak mau jelaskan tentang tujuan pembelajaran ya. Oke, di dalam bab 5 ini ya, asal kalian tahu apa sih tujuan kalian belajar di bab 5 ini tentang jaringan komputer dan internet. Tujuannya apa ya? Tujuannya 1, untuk memahami internet dan jaringan lokal ya. Jadi kalian bisa memahami internet dan jaringan lokal. Yang kedua, kalian bisa memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan ya. Yang ketiga ya, kalian bisa memahami teknologi komunikasi pada PC atau ponsel kalian ya. Yang keempat, kalian bisa memahami bagaimana caranya terhubung ke internet secara aman ya dan nyaman pada ponsel kalian. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Nah, sampai sini Bapak mau diskusikan dulu ya. Kalian diskusi dulu ya, sesama kelompok kalian ya, tentang jaringan komputer dan internet.
Karena nanti akan ada pertanyaan pemantik dari Bapak yang akan Bapak tanyakan ke kalian. Silakan kalian diskusikan dulu. Ya. Diskusikan dulu. Bahan diskusinya ini ya. Tujuan pembelajaran ini. 2 menit. Diskusikan dahulu 2 menit. Nanti akan Bapak tanya. Ya. Oke, diskusikan dahulu. Nanti akan Bapak tanya. Pak, ini kok kayak gini sih, Pak? Yuk, diskusikan dulu 2 menit. Boleh ke teman sebangkunya, berdua boleh, atau ke satu kelompok. Oke, cukup ya diskusinya ya. Bapak mau tanya dulu. Oke, sebentar. Siapa ya? Bapak lihat absen dulu. Fabian, mana Fabian? Ada? Oke, Fabian, sebentar. Mic-nya, silakan. Fabian, coba tolong diri Fabian. Bapak mau tanya Fabian, apa yang kamu ketahui tentang jaringan komputer? Itu pertanyaan pertama, ya. Apa yang kamu ketahui? Apa yang Fabian ketahui tentang jaringan komputer? Yang kedua, ya, mengapa saat ini, ya, kita sangat perlu sekali itu jaringan internet, ya. Tolong sebutkan jawabannya. Silakan Fabian. Pertama, jaringan itu kayak jalur akses untuk kita berkomunikasi antara orang lain melalui perangkat teknologi. Dua, mengapa sangat penting internet tuh karena zaman ini sekarang itu kita di era teknologi di mana kita untuk berkomunikasi atau mencari informasi kita harus sangat perlu internet. Sangat perlu dengan internet. Oke, terima kasih Fabian. Beri aplaus buat Fabian. Terima kasih Fabian. Sudah berani, ya, sudah berani bisa menjawab. Bapak ada hadiah buat Fabian, ya. Terima kasih. Tapi mohon maaf Fabian, jangan dimakan di dalam lab ya. Oke, nanti saya di luar lab atau buat istirahat boleh. Oke. Untuk selanjutnya, ya. Materi akan Bapak lanjutkan. Apa sih jaringan komputer? Ya. Oke, pengertian jaringan komputer, ya. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung satu sama lain, ya, untuk berbagi data dan sumber daya. Lalu, komunikasi jaringan. Jaringan memungkinkan komunikasi antar perangkat melalui berbagai media seperti kabel, ya, serat optik atau gelombang radio. Nah, kayak handphone kalian bisa nyambung ke wifi, handphone kalian bisa bluetooth, saling tukar file dan lain sebagainya. Itu adalah masuknya ke gelombang radio, ya. Jadi pengertian jaringan seperti itu, ya.
Terus juga tak luput jaringan juga bisa memakai yang namanya kabel, ya. Oke, Bapak lanjutkan. IP address, ya. Pengertian IP address, ya. IP address atau biasa disebut dengan Internet Protocol Address, ya, adalah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, baik itu jaringan lokal LAN maupun internet. LAN singkatannya adalah Local Area Network, ya. Jadi perangkat apapun, handphone, komputer, gadget kalian atau tab, ya, itu untuk kehubung suatu internet atau jaringan itu perlu yang namanya IP address, ya, perlu yang namanya IP address. Fungsinya apa sih IP address? Ya, fungsinya untuk memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya dapat sampai dengan benar. Nah, itu fungsinya IP address. Contoh, misal mungkin kalau kalian bisa membayangkan seperti ini. Rumah kalian, bayangkan rumah kalian jika tidak ada nomor rumah atau alamat rumah, ya. Terus kalian mesen paket, ya, ke kurir gitu, ya. Mesen paket ke kurir. Bagaimana kurir itu bisa ngirim paket ke rumah kalian kalau di rumah kalian itu nggak ada alamat dengan jelasnya atau nomor rumah kalian? Nggak mungkin kan? Kurir itu nanyain orang satu persatu, gitu. Contoh misalnya tadi siapa tuh? Fabian ya tadi ya. Contoh Fabian. Fabian mesen paket gitu ya. Kemudian kurirnya Bapak nih, misalnya kurirnya Bapak. Nggak mungkin kan? Bapak nanya orang yang nongkrong di situ, yang nunggu di sana, atau ke rumahnya Pak RT, Bapak nanya, ya kan, Pak mau nanya rumahnya Muhammad Fabian di mana ya? Ternyata orang itu jawab, oh itu yang rumahnya warna hijau, pagarnya warna hitam, ya. Nanti Bapak ke sana aja lurus terus. Oh gitu ya, terima kasih Pak. Oke, pas sampai sana, ya, ternyata rumah yang warna hijau dan pagar hitam banyak, ada 5. Coba bayangin, nggak mungkin kan, ya, nggak mungkin kurir itu nanyain satu-satu, ya, ketok-ketoknya satu-satu. Benar nggak ini rumahnya Fabian? Benar nggak ini? Kan nggak mungkin, gitu, ya. Makanya butuh yang namanya alamat rumah, ya, atau nomor rumah, ya kan. Dilihat, oh ternyata Fabian nomornya 20. Oh yang ini nih rumah nomor 20, RT 04 RW 01 misalnya. Benar, ternyata. Oh ini, pas diketok-ketok, Fabian apakah benar ini saya mau ngantar paket? Benar. Nah, contoh sama seperti gini. Misalnya gini, Bapak lebih simpel deh. Fabian sama siapa ya? Tadi ketua kelas siapa? Vina. Oke, misal Vina mau ngirim gambar ke WhatsApp-nya Fabian, ya. Vina, kalau misalnya Vina nggak punya nomor telepon Fabian, apakah gambar itu bisa dikirim? Enggak kan? Suatu WhatsApp, suatu nomor handphone, ya, handphone pasti itu punya nomor telepon. WhatsApp juga punya nomor telepon. Makanya kalau kalian mau ngirim, mau telepon, mau voice note atau mau video call, pasti harus tahu nomor telepon yang tuju. Kalau enggak, ya nggak bakalan bisa. Gitu. Simpelnya seperti itu. Kalian nggak bakalan bisa tuh ngirim file, ngirim voice note, ngirim video, gambar dan lain sebagainya di dalam WhatsApp. Sama, IP address juga sama. Contoh, misal saya punya komputer di depan. Ini. Komputer ini mau ngirim data ke komputer ujung sono, ya. Kalau misalnya 2 komputer ini nggak dipasang IP address, nggak bakalan bisa tuh komputer ini ngirim data ke sana. Ngirim gambar, ngirim email, ngirim apapun nggak bisa. Gitu. Makanya butuh yang namanya sebuah IP address. Gitu, ya. Butuh yang namanya sebuah IP address. Paham sampai sini? Oke, tabel IP address. Oke, untuk IP address, ya, IP address itu ada 5 kelas, ya, ada 5 kelas. Sama kayak kalian. Kalau kalian kan kelasnya banyak di SMP 29, ya. Kelas 8 ada 6, kelas 7 ada 8 kelas, ya, kelas 9 ada 6, sama. Tapi kalau IP address hanya ada 5 kelas. A, B, C, D, E disebutnya. Ya. Nah, ini semua, ya, kelas-kelas ini nanti tak luput yang namanya ada IP address, ada subnet,
subnet mask, ada default gateway. Ya, ada default gateway. Pak, bedanya apa sih, Pak? Kelas A, B, C, D, E, gitu kan? Oke, bedanya kalau IP address yang kelas A itu nomornya itu 1.0.0.1.0.0.0 sampai 126.255.255.255.255. Subnet masknya 255.0.0.0. Itu kelas A. Nanti kan harus hafal nih, harus ngapalin nih IP address. Tapi biasanya kita IP address yang sering dipakai itu adalah kelas C. Kita nanti akan main di kelas C aja, ya. Oke, yang kelas B, IP addressnya 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255. Subnet masknya 255.255.0.0, ya. Terus kelas C 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255. Subnet masknya 255.255.255.0. Gampang kok. Jadi tinggal diganti nolnya ini ganti 25, nolnya ini ganti 25 sini. Gitu. Bedanya cuma itu doang ngapalinnya. Kelas D ya, kelas D 224.0.0.0.0 hingga 239.25.25.25.25. Subnet masknya 0, nggak ada. Pak, kok nggak ada? Nanti Bapak jelaskan. Yang E, IP addressnya 240.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Subnet masknya tidak ada. Nah, untuk kelas D dan E, ya, itu memang subnet masknya tidak ada. Aturannya memang seperti itu, ya. Karena memang biasanya orang itu make itu IP address itu kelas A, kelas B, kelas C. Tapi buat kalian kita pakai kelas C aja. Kenapa kok kita pakai kelas C? Karena kelas C itu mudah diingat, hafal. Gitu. Oke, contoh IP address kelas C. 192. Ini angka yang nggak boleh diganti, ya. Ininya kita pakai 168 biar mudah. Biasanya IP kelas C itu seperti ini. Terus 0.0. 0 yang kedua ini namanya segmen. Jadi 2 digit yang belakang ini boleh kita otak-atik. Yang barisan depan nggak usah kalian otak-atik. Sudah angka paten, ya. Sudah angka paten yang 192, 168, ya itu udah angka yang nggak boleh diotak-atik. Makanya gampang kan? 192, 168, dah hafalinnya. Nah, segmen ini nanti Bapak mau kita ganti pakai nomor absen, boleh. Nah, terus yang belakang apa? Yang belakang disebut dengan ID, IP, ya, atau identitas IP. Nomor, misalnya di lab ini ada 36 komputer. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Jadi IP-nya 192, 168, misalnya segmennya 50. 50.1, 50.2, 50.3, 4, 5, 6 dan sampai 36. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi nanti yang kita ganti cuman ini segmennya. Tapi nanti kalian ngikutin saya aja dulu ya buat belajar. Nah, subnet masknya berapa, Pak? Kita pakai yang ini. 255 255 255.0. Ya. Titik 0. Terus, default gateway itu apa, Pak? Default gateway ini adalah IP server. Server itu apa, Pak? Oke. Jadi dalam sebuah jaringan, ya, minimal sebuah jaringan itu harus ada yang namanya satu server, satu klien, dan satu switch. Ya, sebenarnya switch
butuh, kalau misalnya satu jaringan juga sebenarnya nggak mesti harus pakai switch juga nggak apa-apa. Gitu, ya. Switch kan kemarin di materi sebelumnya Bapak udah kasih tahu ya sama kalian ya, bentuknya kayak seperti apa. Nah, server itu apa sih Pak? Server itu adalah komputer inti yang nanti akan melayani klien-klien yang ada. Contoh mungkin kalau bahasa ininya pelayannya, bosnya, gitu. Klien ini anak buahnya. Atau misalnya gini, simpelnya, kalian di restoran, ya, restoran kan mau mesen makanan ke pelayannya, ya pelayan itu server sebutnya. Atau misalnya gini, siapa tadi Fabian mau minta komputer di sini. Nah ini komputer saya ini yang di depan ini server, gitu ya. Fabian mau minta data ke komputer saya, minta foto, ya kan? Nah saya harus memberi layanan buat Fabian bisa akses komputer saya. Makanya server itu sebenarnya bukan ini, dia itu kayak seperti pelayan sebenarnya, ya komputer inti tapi dia yang melayani. Pak kalau nggak ada server bisa nggak jaringan? Itu nggak bisa. Kalau klien semua mah disebutnya nggak bakalan bisa jaringan personal itu namanya, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Oke. Bapak hapus dulu sebentar biar kelihatan tulisannya. Oke, ini komponen-komponen jaringan ya. Sedikit komponen-komponen jaringan meskipun kemarin kalian sudah Bapak ajari ya. Komponen-komponen jaringan ya. Sebenarnya banyak ya. Ada tang krimping dan lain sebagainya. Tapi Bapak yang kiranya inti saja. Ada hub atau switch hub ya. Itu menghubungkan perangkat ya, mengelola lalu lintas data, pemisah domain, peningkatan kecepatan, penggunaan VLAN. Terus yang keenam, fitur keamanan dan bisa manajemen jaringan. Itu fungsi dari switch hub. Ya. Access point atau wireless router. Ya, fungsinya untuk koneksi internet, membagi koneksi, jaringan nirkabel atau WiFi, keamanan jaringan, pengaturan alamat IP, pengelolaan lalu lintas data, sama fitur QoS, Quality of Service. Nah, jadi biasanya kalau misalnya HP kalian mau internetan nih, ya, biasanya harus kalau pakai WiFi itu harus nyambung ke wireless, itu namanya WiFi. Ya, sebenarnya bukan, kalau WiFi itu nama familiar kita ya. Ini mau internet jaringan nih, nggak ada WiFi-nya. Sebenarnya bukan WiFi, namanya itu access point atau bisa disebut dengan wireless router. Tapi karena di kalangan kita orang gampangnya manggil dengan kata WiFi. Ya, WiFi-nya nggak ada nih. WiFi-nya apa? Password WiFi-nya apa? Gitu. Sebenarnya password access point-nya apa? Harusnya seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, jaringan juga ada media transmisi. Ya, media transmisi ini disebut dengan kabel. Ya, kabel. Kabel macam-macam ya. Sebenarnya lebih dari 4. Cuman Bapak hanya 4 aja yang kiranya masih ada di saat ini ya. Yang pertama, kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial, kabel fiber optik. Kabel koaksial ini ya, itu sebenarnya kayak kabel antena, bulat dia. Itu namanya kabel antena, itu namanya kabel koaksial. Kabel UTP sama kabel STP ini sebenarnya sama. Ya, cuman beda peruntukannya aja. Kalau UTP itu buat di dalam gedung, dalam ruangan. Tapi kalau STP buat di luar ruangan. Gitu, ya. Terus yang sekarang terbaru adalah kabel fiber optik, ya, fiber optik. Nah, Pak, bisa nggak sih kalau kabel UTP, ya, kabel UTP itu dipakai di luar ruangan? Oke, jadi gini, kalau kabel UTP bisa-bisa aja, tapi tidak akan kuat bertahan lama. Karena memang buat di dalam ruangan ya harusnya kabel STP, dia beda bahan, gitu. Karena kalau di luar ruangan, ya, di lingkungan, itu kan akan kena panas,
kena hujan, ya, kena cuaca, ya kan, yang terik, sehingga lama-kelamaan karetnya itu akan getas. Gitu. Makanya perlu yang namanya kabel STP. Kabel STP ini beda, ya. Meskipun sama, cuman kulitnya lebih beda, lebih tebel. Gitu, yang membedakan. Nah, kabel UTP juga terbagi menjadi dua, ya. Ada strike, ya, ada cross. Oke, pahami nih sampai sini nih, pahami nih sampai sini nih. Ya, strike sama cross ini apa sih bedanya? Oke, kalau strike, ya, kalau strike itu untuk switch ke komputer. Untuk ngubungin switch ke komputer, ya. Terus kalau kabel cross, ya, itu untuk menghubungkan antara switch ke switch. Bedain sampai sini. Paham nggak sampai sini? Nanti ada ngaruhnya di tugas kita, di LKPD kita. Nanti ada. Nanti kita praktekkan bedanya ini. Strike, jadi apalin? Strike adalah untuk switch ke komputer, cross untuk switch ke switch. Bedanya itu, ya. Nah, ini aplikasi yang nanti kita gunakan buat jaringan, ya. Aplikasi yang nanti kita gunakan buat jaringan. Kita pakai aplikasi namanya Packet Tracer, ya. Ini tampilan awalnya. Mungkin kalian bisa cek di komputer kalian Packet Tracer, ya. Gambarnya yang gambar email sama gambar kaca pembesar. Kalau kalian klik, nanti dia akan seperti ini. Nah, nanti kalian akan buat jaringan seperti ini. Ini contoh, ini hanya sebagai contoh aja. Ya, nanti kalian akan seperti ini. Nanti akan Bapak jelasin kok kegunaannya pakai tracer ini seperti apa. Oke, kita praktekkan. Nah, sebelum kita praktekkan, ya, Bapak mau tanya dulu nih, ya, sama satu orang kali ya, beberapa orang kali ya, atau satu kali. Bapak mau pilih siapa ya? Atau ada yang mau bertanya nggak terkait materi? Oh ya, siapa namamu? Sila. Oke, silakan diri ya. Sebentar, Arsila, sebentar. Silakan Arsila. Mengapa dalam konfigurasi jaringan kita perlu isi IP address? Terus misalnya kalau kita tidak isi IP address bisa nggak Pak? Oke, terima kasih Arsila atas pertanyaannya. Oke, Bapak jawab ya. Arsila bertanya, mengapa kita perlu setting IP address ya di dalam jaringan? Perlu nggak sih kita kalau misalnya, Pak, kalau kita nggak setting IP address bisa nggak sih jaringan itu terkoneksi? Oke, bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Yang tadi Bapak bilang, sebenarnya jawabannya udah Bapak sampaikan tadi ya. Jawabannya itu sama seperti kalian simulasinya nganter paket deh. Arsila beli paket. Ya, atau misalnya saya beli paket nih, saya beli paket. Arsila jadi kurir. Ya, di dalam paket itu nggak jelas nomor rumahnya berapa, RT RW-nya berapa, ya. Cuman tahu daerahnya aja Kebayoran Baru misalnya, ya. Arsila mau nganter paket ke rumah saya, tapi Arsila nggak tahu nih, ya, nggak tahu nomor rumah saya berapa. Pasti Arsila bakalan nanya, ya kan, ke setiap orang, kan rumahnya Pak Fikri yang mana ya Pak? Terus ada orang jawab, yang tadi bilang sama, oh yang dekat masjid. Ternyata dekat masjid rumahnya banyak, kan nggak mungkin kayak begitu. Atau misalnya sama kayak gini, Arsila mau ngirim gambar ke Pak Fikri. Ya kan? Tapi Arsila nggak tahu nomor Pak Fikri sehingga nggak bisa nge-save WhatsApp. Bisa nggak Arsila? Coba, Arsila bisa nggak kamu ngirim gambar kalau kamu nggak nge-save nomor Bapak di WhatsApp kamu? Nggak bisa kan? Seperti itu. Sama komputer juga sama. Nggak akan bisa ngirim data kalau misalnya dua komputer atau semuanya itu nggak dipasang IP address. Nggak akan bisa. Nah, oke, terima kasih Arsila. Beri aplaus buat Arsila. Arsila, Bapak ada hadiah buat Arsila. Yang sudah berani nih ya, sudah berani jawab. Jangan makan di sini ya, nanti aja makannya. Oke,
Kita praktekkan sebentar. Tapi kayaknya kalian udah mulai jenuh, udah mulai agak ngantuk, ya. Oke, kita bangun dulu, ya. Kita bangun dulu. Kita bangun dulu. Yo, kita bangun dulu. Kita ice breaking ya. Ayo bangun, 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 bangun. Kita ice breaking. Kenapa kita ice breaking? Karena sebentar lagi kita praktek, ya. Kita praktek. Yuk, kita tangannya kita beginikan dulu, ya. Terus kita ke depan, perenggangan otot. Kita ke atas, kanan, kiri, agak loncat-loncat sampai tangannya di kepak-kepakan, ya. Oke, sekarang kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutin, ya. Kita lanjutin pembelajarannya. Kalian buka paket tracernya. Ya, Cisco paket tracernya silakan kalian buka. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Yang kelompok 1 ikutin aja dulu ya. Semuanya kelompok 1, 2, 3 ikutin aja dulu. Ya, nanti LKPD-nya berbeda-beda. Tapi ikutin aja dulu. Oke, kalau kalian sudah buka paket tracer, ya, ada masalah? Ada yang komputernya nggak bisa buka paket tracer? Ngomong? Bisa ya sebelah sini? Bisa ya? Oke. Di paket tracer, kalau kalian perhatikan pojok kiri bawah. Ya, pojok kiri bawah, ya. Itu nanti yang akan kalian gunakan. Macam-macam ya di sana ya. Macam-macam. Oke, Bapak jelaskan. Di situ ada router. Router ada tipenya 1841, 2920 dan lain sebagainya. Macam-macam, ya. Terus sampingnya router ada hub. Ada switch. Ada switch. Switch 2950, strip 24, 2950T, 2960 dan lain sebagainya. Lalu sebelahnya ada hub, ya. Hub ada generik, coaxial splitter. Sebelahnya lagi ada wireless device. Generik sama Linksys. Nah, sebelahnya lagi yang tandanya petir, itu connection. Ya, connection ini adalah kabel. Kalau kalian lihat, ya, itu yang biru itu adalah kabel konsol. Yang hitam garis lurus itu kabel strike. Yang putus-putus itu kabel cross. Ya. Yang warna orange itu fiber. Yang kayak petir tapi putus-putus, ya, itu kabel telepon dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat-lihat. Di bawahnya router, ya, end device. End device itu ada generik, ada generik komputer, ada generik laptop, ada generik server, ada generik printer, sama telepon dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat-lihat. Terus one emulator. Ada one emulator, ada custom made device, sama ada multi user connection, ya. Oke. Terus di sebelah kanan, ya, sebelah kanan sini, ini ada menu buat ngeblok, ya, buat ngeblok. Ada icon tangan ini buat nanti mindahin, ya. Ini copy, ya, copy paste. Terus ini tanda delete, ya, X ini tanda delete. Ini yang gambar kaca pembesar ini buat zoom in, zoom out, ya. Terus tanda email ini nanti buat ngirim data, ya. Nah, di menu sebelah kiri, di menu sebelah kanan, ini nanti buat kalian ngecek apakah ini sudah sukses atau belum. Adanya di menu sini nih, ya. Kalau failed berarti ada yang salah settingan kalian. Ya, kalau failed, kalau sukses berarti kalian oke settingannya. Terus di menu atas ada file, ada edit, ada option. File nanti menu buat save, ya, buat buka lembaran. Terus ini buat buka lembaran baru, new, blank.
ya, save dan lain sebagainya. Ada buat ngeprint juga. Ya, kalian bisa lihat-lihat dulu. Oke, kita praktekkan ya. Tapi kita praktekannya sama aja. Bapak mau kita praktekkan, kita samain ya. Nanti IP address-nya pakai nomor absen Bapak aja ya. Misalnya Bapak nomor absennya 50. Satu switch saja. Satu switch, satu server, satu klien. Ya. Oke, satu switch, satu klien. Oke, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Oke, kita pakai komputer. Dua aja, dua komputer aja. Ya, pakai dua komputer aja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa dua? Karena minimal ya jaringan itu harus dua. Ada server, ada klien. Terus switch-nya satu. Switch-nya satu. Ya. Switch-nya pakai yang mana, Pak? Pakai yang pertama aja. Ya. Terus ambil connection-nya dua. Ya. Kita pakai kabelnya strike. Nah, ini kita klik kiri di switch fast Ethernet 01 sama fast Ethernet. Terus fast Ethernet 02 sama fast Ethernet. Ya. Dah. Kalau sudah, kita setting IP address-nya. Ya, setting IP address-nya. Double klik ya komputer yang servernya. Pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini ada DHCP sama static. Bedanya apa sih DHCP sama static? Ya kan? Oke. DHCP itu adalah pemberian IP address secara otomatis. Kalau static secara manual. Oke, ya. IP address-nya saya nentuin ya. Ini kan kita server dulu ya. Ikutin ya, 192.168.50.1 karena nomor 1 server saya maunya. Ya. Subnet masknya kalian klik, dia akan otomatis keisi 255.255.255.0. Default gateway-nya untuk server nggak usah diisi. DNS juga nggak usah diisi. Ya. Oke, kalau udah kayak gini, close. Close, dah. Kalau udah close, setting satu lagi. Client, desktop, IP configuration, pilihnya static, IP address-nya isi 192.168.50 titik. Nah, titik berapa? 2. Nggak boleh 1. 1 kan udah server. Ya, 2. Terus subnet masknya otomatis keisi. Default gateway-nya isi server ya, IP server 192.168.50 titik berapa? Berapa? 1. Oke. DNS-nya nggak usah. DNS-nya nggak usah. Close. Close. Nah, sekarang kita cek pakai email. Ya, email yang ketutup ya, jangan yang kebuka. Klik dari klien ke server. Terus dari server ke klien. Sukses apa enggak? Coba Bapak mau lihat. Coba tes. Oke, ini oke. Oke, coba sebelah sini. Oke. Yang sebelah sini? Oh, masih setting. Oke. Oke. Ini oke. Sukses. Oke, oke. Sukses. Oke. Oke, oke. Sip. Oke. Sebentar. Kalau sudah, berarti paham ya cara teorinya ya. Oke, sekarang kita blank. Blank dokumen. Blank dokumen, pencet yang ini, ujung pojok kiri atas. Blank, tidak usah di-save, no aja. Oke, sebentar. Bapak kirim LKPD buat kalian. Ya. Oke, sebentar Bapak kirim. Oke. Cek grup WhatsApp-nya ya. Cek grup WhatsApp-nya. Bapak udah kirim LKPD ke grup WhatsApp. Ada 3 LKPD ya. LKPD yang pertama untuk grup kelompok 1, grup A atau grup 1 ya. LKPD-nya karena kemarin Bapak ngeliat hasil diagnostik kalian masih belum memenuhi ya kriteria, masih belum paham nih ya, masih belum paham tentang fungsi dari komponen-komponen. Kalian cari dulu komponen-komponennya plus kalian nanti gambar ya, gambar simulasi jaringannya nggak usah dipakai tracer ya.
di buku manual aja. Nah, terus untuk mencari fungsi-fungsinya kelompok 1 ya, dengerin, kelompok 1 boleh menggunakan HP, boleh menggunakan komputer kalian, cari di Google silahkan. Nah, kalau hal yang seperti ini kan boleh ya digunakan handphone. Nah, untuk kelompok 2 ya, LKPD udah Bapak share ya. Silakan kalian buat di sana ya. Kalian buat sesuaikan di sana LKPD-nya sebentar. Kalian buat simulasi jaringan, 1 switch, 1 server sama 1 klien. Pakai nomor absen kalian, beda-beda ya. Terus kelompok 3 bikin jaringan, simulasi jaringan pakai tracer, switch-nya 2, 1 server, 5 klien. Ya, IP address-nya pakai absen kalian. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya nggak kira-kira mengenai materi yang belum paham? Paham? Oke, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Nanti kalau memang ternyata ada teman kalian yang belum paham atau kalian belum paham, teman kalian akan membantu kalian. Ya. Sekalian nanti Bapak nilai. Silakan dibuat. Bisa, Pak Tur? Oke, silakan. Nanti ya Bapak nilai ya. Nanti Bapak nilai ya. Oke, waktunya masih lama 15 menit. Silakan. Kalian kerjakan dahulu. Kenapa? Ada masalah apa? Oh ya, oke. Tunggu ya. Oke, tunggu. Yang lainnya kan belum. Yang lainnya belum. Silakan kerjakan tugasnya dulu. Waktunya lama kok, 15 menit. Kalian kerjakan dulu. Nanti sekalian Bapak nilai ya. Yang kelompok 1 bisa memanfaatkan komputer di depannya buat cari-cari informasi mengenai fungsi komponen-komponen jaringan ya. Nanti yang kelompok 1 bikin simulasinya di buku aja manual. Kita pakai ini ya, pakai komputer ya, bukan pakai laptop ya. Oke, kalau misalnya yang kelompok 3 kalian butuh 2 switch, 1 server sama 5 klien ya. Berarti total komputer berapa? 6 ya. Berarti 1 switchnya berapa? Yo, kelompok 3. Coba kelompok 3. Kalau kalian 2 switch ya, servernya 1, kliennya 5. Berarti kan 6. Berarti kalian butuh komputernya berapa kelompok 3? 6. Oke, cakep. 6. Berarti 1 switchnya butuh berapa komputer? 3. Oke. Kan 6 ya. Jadi 1 switchnya 3.
Switch-nya pakai yang 2950 aja. Switch ke komputer pakai kabel apa? Strike, oke, betul. Berarti pakai kabelnya strike throat ya. Terus yang switch ke switch pakai kabelnya crossover. Oke. Pakai kabelnya cross, switch ke switch ya. Oke, silakan cari. Waktunya masih lama kok. Nah, kita 15 menit ya. Waktunya masih lama, kita 15 menit. Nanti tampilannya kayak begini ya. Ini buat yang kelompok 3. Ini belum Bapak setting nih IP address-nya ya. Kalau belum disetting IP address, hasilnya nanti dia akan seperti ini, tidak bisa. Harus disetting dulu. Nah, IP address komputer satu sama komputer lainnya nggak boleh sama, ya. Komputer satu sama komputer lainnya nggak boleh sama. Misal, yang ini server. Ini server saya singkat S. Ini klien. Ini 192, 168, nomor absen misalnya 7, Pak. Nah, sebentar, mau perhatiannya. Yang nomor absennya 7, berarti nggak boleh 07. Nggak ada IP address itu 07. Ya, kalau 7 ya berarti 7. Pak, gimana kalau yang absen 3? Absen 3 berarti 3. Pak, gimana yang absen 1? Absen 1 ya berarti 1. Nggak boleh 01. Pak, absen 20 ya udah 20. Contoh misalnya ini IP address-nya absen 5, 192, 168, 5.1. Subnet masknya 255, 255, 255, 0. Default gateway-nya kalau buat server nggak usah. Server cuma 2. Klien berarti 192, ini klien 1 ya. 168, 5.2. Ini 5.3 sampai seterusnya. Kayak gitu. Nah, 255 subnet masknya 255 0. Nah, baru di klien 2, 3 dan seterusnya isi IP address server 192, 168, 5.1 dan seterusnya. Ya, kalau default gateway sama semua, satu semua ya, satu semua. Default gateway server satu semua. Masih ada waktu 8 menit lagi. Nanti Bapak keliling ya, Bapak sekalian nilai.
IP address nggak boleh sama temanmu, ya. Misalnya temanmu nomor absen 20, terus kamu juga nomor absen 20, nggak boleh. Ya, kalau kamu nomor absen 25, ya udah kamu isi IP address-nya 25. Gitu. Nggak boleh sama. Nah, untuk yang kelompok 2, kalau kelompok 2 tadi LKPD-nya itu switch-nya 1 ya. Berarti komputernya 2. Switch-nya 1, komputernya 2. Kurang lebih seperti ini. Pak, itu saya kok masih warna orange. Bagaimana Pak? Kalau masih warna orange, tunggu saja. Nanti akan dia otomatis jadi hijau. Otomatis dia akan jadi hijau. Dia butuh waktu kan? Ya. Ini kelompok 2 nanti kurang lebihnya seperti ini. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. Oke, sembari Bapak nilai ya. Yang sudah tunjuk tangan siapa? Oke, tunggu sebentar ya. Satu persatu. Saya cek dulu. Sebentar. Oh, bagus ini nih. Kreatif. Siapa namanya? Audra. Audra nomor absen berapa? Audra nomor absen 8. Oke. Oke, sebentar. Satu persatu. Sebentar. Ini Arsila ya? Arsila, oke. Sukses Arsila. Sebentar. Oke. Vina. Absen berapa Vina? Maaf. Absen 14. Berapa? 14. 14. Oke. Ini siapa namamu? Dava. Oke, sukses Dava. Sebentar. Dava siapa sih? Dava. Absen 11. Kamu udah? Oke, Bapak cek dulu. Oke, sebentar ya, satu-satu ya. Oke, sukses. Siapa namamu? Fatur Rahman. Absen berapa? 13. Fatur. Oke. Sebentar. Satu-satu. Oke. Siapa namamu? Siva. Nomor 31. Ya, sebentar. Siapa ini? Ini siapa namamu? Bagus banget ini jaringan rapi. Oke. Atna berarti belum di setting nih IP address-nya. Setting dulu Atna. IP address-nya setting dulu. Ya. Ini udah? Oke, sebentar satu-satu. Pak tadi dikeluarin Rizky Pak, jadi orange Pak. Oh gitu. Oke, sukses. Siapa namamu? Wisnu. Oke, sukses. Sip. Wisnu ya, nomor? Ya, sebentar. 33. Namamu siapa? Zepa. Oke. Absen terakhir ya? Ini siapa namamu? Rafa Pak. Rafa. Rafa itunya nggak? Nama. Oke. Rafa siapa nama panjangnya? Rafa Tirarbianto nomor 25. Absen 20 ini. Ini bukan? Iya 25 ya. 25. Oke. Sip. Nah, satu-satu yang belum. Yang sudah tadi siapa ya? Wisnu mungkin minta tolong bantuin mungkin rekanmu Reza belum bisa. Tolong dibantuin Reza. Wisnu.
Terus si Vina, bantuin tolong temanmu. Zikra, bantuin Zikra. Atau Arfan, bantuin Arfan. Arfan belum? Ini belum ya? Siapa tadi namanya? Koirunisa. Oke. Ini namanya siapa? Nur Fatia. Absen? 23. Sebentar. Nur Fatia. Oke. Oke, sebentar. Bantuin ya. Wisnu sama Vina, temannya. Ini namanya kolaborasi. Saling membantu. Ben Zema ya? Iya, Pak. Absen berapa Ben? Maaf. 20, Pak. 20. Fabian. Oke. Sebentar, nanti Bapak ke sana. Oke, Fabian. Manda, Alamanda. Ini satu lagi siapa? Vicky, coba Vicky dulu sebentar. Oke, Manda, oke. Alamanda nomor absen berapa? Manda ya? Gak ada Manda. Namanya siapa? Oh, namanya Alamanda Cantika. Wah, cantik sekali namanya. Ini Vicky siapa? Nomor 15. Oke, sip. Tadi ntar dulu sebentar. Yang sebelah sini. Ini sudah tadi. Coba ya Bapak cek dulu ya. Arfan. Arfan apa tadi kesulitannya? Nggak ada, Pak. Gak ada. IP address-nya apal nggak? Apa, Pak? Jauh amat ini bikin jaringan. Apa? Cek Arfan. Oke, sukses. Arfan nomor absen berapa? Nomor 5. Hah? Nomor 5. 5. Arfan siapa namamu? Arfan Triadi. Ini ya? Benar ya? Iya. Oke. Sip. Siapa lagi? Wisnu ya? Tadi siapa? Reza. Udah bisa Reza? Reza Arab. Apa tadi? IP-nya? Lupa? Ah? Kendalanya? Emang nomor absenmu berapa? Kamu pasang IP-nya sama semua lagi? Iyalah. Reza, nomor absen berapa Reza? Berapa? 27. Oke. Ini? Ini udah, Pak. Sukses. Sukses. Oke, sebentar Bapak cek dulu. Oke, siapa namamu? Zikra, Pak. Zikra. 12. Gak ada Zikra. Oh, D ya, The Zikra gitu ya? Nomor 12. Oke, ini udah. Siapa namamu? Rafki. 26. Oke, Rafki, oke. Ini Siap. bisa? Bisa. Siapa namamu? Siap. Irsyad. Oke, sukses Irsyad. Kecil amat kamu bikin jaringan. Oke. Oh ya tadi siapa Adna ya? Tadi udah dia pasang IP-nya. Coba IP-nya coba. Udah belum? Lupa ya tadi ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Udah. Oke, coba kita cek ya. Oke, sukses. Nah, ini bisa. Tadi lupa IP-nya. Absen berapa? Hah? 1. Adna. Oke. Ada lagi? Oh ya sebelah sini. Yang sebelah sini ini. Oh ini belum. Oke, sukses. Siapa namamu? Rizky Aditya, absen berapa? 29. Oke, terima kasih Rizky. Oke, yang sebelah sini. Yang sebelah sini, oke, Bapak cek ya. Coba. Mana? Mana? Belum, mana? Coba. Ini coba, bikin dulu. Ini, oh ini udah. Oh iya, Bapak belum ngecek sebelah sini. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oh udah, tunggu sebentar. Sebentar, oke. Yang sebelah sini. Yang kelompok 1 tunggu ya. Oke, namamu siapa? Kesia, nomor absen? 18. Ini? Bianca, nomor absen? 9. Ini? Nomor absen? 10. Yang kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, sebentar. Yang kelompok 1 bukunya dikumpulkan ke Bapak, nanti Bapak akan cek. Kumpulkan bukunya. Ya.
Oke. Oh ya. Oke. Sudah semua ya, Bapak cek. Ada yang belum? Barangkali yang belum? Sudah semua? Oke. Hasilnya ya, hasilnya lumayan bagus-bagus. Kelompok 1 nanti ya akan Bapak cek dulu, Bapak koreksi dulu sehabis pembelajaran selesai. Oke. Untuk hari ini ya, kita akhiri pembelajarannya ya. Stop, sudah tidak ada yang praktek, bisa di close ya aplikasi paket tracernya. Oke, sebelumnya ya, sebelumnya Bapak mau ada umpan balik dulu nih ya dari kalian ya, bagaimana sih pembelajaran hari ini ya, kesan-kesannya apa, testimoninya apa. Siapa yang berani? Ayo coba. Siapa? Oh, Bunga. Oke, silakan Bunga diri sebentar ya. Oke, Bunga. Saya jadi tahu. Agak kencang suaranya, Bunga. Saya jadi tahu gimana cara kerjanya jaringan ke perangkat, sehingga perangkat satu dengan yang lainnya bisa saling berkomunikasi, mengirim data, atau saling terhubung gitu. Oke, terima kasih Bunga. Beri aplaus. Terima kasih Bunga atas keberaniannya. Sebentar Bunga. Karena Bunga berani, Bapak mau kasih apresiasi buat Bunga. Jangan makan di lab, oke? Tidak ada makan di lab. Oke. Setelah umpan balik ya, ada refleksi dulu dari Bapak sedikit. Ya, oke. Untuk pembelajaran hari ini, ya, pertama-tama Bapak sangat bangga sekali nih, ya, sama kalian dengan antusias yang kalian yang begitu besar, ya, dari mulai pembelajaran awal sampai akhir ini, ya, kalian bisa mengenal baik yang kelompok 1 ya, fungsi-fungsi, terus yang kelompok 2, kelompok 3, kalian bisa membuat simulasi jaringan, bagus-bagus jaringannya. Tadi ada yang kecil, ada yang jauh banget nih bikin jaringannya Arfan, tapi nggak apa-apa. Terus tingkat kesulitan dalam membuat jaringan juga ada yang beda-beda. Kelompok 3 switch-nya pakai 2 ya, kelompok 2 switch-nya 1 ya. Kalau yang kelompok 1 tadi bikin jaringannya manual ya, dia di buku tulis, nanti akan Bapak koreksi ya. Nah, Bapak terima kasih sekali lagi atas pembelajaran hari ini ya. Dan terima kasih juga testimoninya dari siapa namamu? Bunga ya, dari Bunga. Dan tadi juga saya aplaus juga buat yang berani kayak Fabian, kayak Arsila ya. Yang lainnya semoga termotivasi juga. Paham ya? Oke, untuk nanti ya, minggu depan kita masih masuk pembelajaran informatika ya. Akan ada asesmen sumatif ya. Sumatif 1 yang menandakan hasil pembelajaran kalian di hari ini ya, bagaimana hasilnya. Kalau memang ternyata nanti hasilnya bagus, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Jaringan wireless. Tapi kalau misalnya hasilnya itu kurang memuaskan ya, kita masih stuck aja nih di materi ini. Gitu. Paham sampai sini? Oke, jangan lupa ya, nanti kita berdoa dulu ya, berdoa dulu. Jangan lupa komputernya di shutdown ya. Bangkunya masukin ke dalam meja. Tolong ketua kelas. Siapa? Ketua kelas. Oke, tolong. Kita berdoa dulu ya, sedikit ya. Yuk, silakan ketua kelas. Berarti ya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sedikit. Terima kasih Vina ya atas doa pembuka dan doa penutupnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Selamat beristirahat, jangan lupa makan ya. Silakan dirapikan, komputernya dimatikan, lalu bangkunya ditaruh, masukkan ke dalam meja. Terima kasih. 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 Oke, terima kasih Bunga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Fatur. Judul di bawah. Enggak. Makasih. Ini surat masih. Masih. Videonya saya kirim Ya. apa pikir aja. Makasih. Dah. Udah ya, nikmatin ya.